satu pertanyaan terakhir terkait pinjol nih. Iya. Yang tidak terdaftar. Mereka tuh duitnya dari mana sih? Gitu, sehingga kita bisa cepat ngasih uang ke katakanlah sembarang orang gitu. Siapa di balik itu, Pak? Supaya kita tahu nih. Tahu nggak Pak Imo kira-kira? Saya nggak terlalu tahu, tapi memang ada beberapa orang yang quote unquote punya duit banyak ya. Gitu ya. Mungkin parkir di bank nggak dapat apa-apa ya. Bank itu kan sekarang depositonya cuma berapa lah, kurang dari 4% setahu saya kan. Jadi sementara ada dana-dana saya lihat mungkin dana nganggur dari luar juga ada bisa yang jadi seperti itu ya. jalur dari sana itu mereka punya dana nganggur bisa disalurkan dengan bunga cukup besar. Orang kan melihatnya itu kalau diperhatikan sebenarnya kan pinjol itu kan bunganya sangat besar. Gitu kan. Tapi ya buat orang-orang yang agak dadakan gitu butuh sekarang ya mereka senang ada kayak gitu gampang ya. Gampang banget ya apa-apa. Jadi kalau kita lihat agak miris juga sih ngelihat di iklan-iklan yang ada di TV atau melalui YouTube gitu kan. Kok semudah itu orang dapat itu, maksudnya dimudahkan untuk dapat tapi tidak diedukasi bahwa nanti jangan lupa bayar gitu kan. Iya. The Founders. Selamat datang di The Founders. Teman-teman sekalian, biasanya kami menghadirkan orang-orang hebat. Ya. Saat ini juga sama, spesial. Beliau adalah teman sahabat saya yang sudah lama berkenalan dulu customer saya di beberapa institusi lah, perusahaan di mana saya waktu itu sebagai vendor. Dan sekarang beliau sudah menjadi founder dari sebuah perusahaan, yaitu namanya Pronata Data Insani atau Prodain. Kita sambut saja narasumber dan tamu kita hari ini. Pak Imo, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak Ade. Luar biasa nih Pak, udah kehormatan tidak bisa hadir di sini. Dulu saya menghadap Pak Imo untuk mengerjakan proyek-proyek di perusahaannya ya. Beliau ini dulunya adalah GM dan VP IT ya Pak di beberapa perusahaan yang kebetulan saya bertemu dengan beliau sebagai vendor waktu itu. Pak Imo, kita cerita saja. Latar belakang Pak Imo ini sekolahnya dulu di mana, kita ngobrol-ngobrol santai saja, kemudian kuliah, kemudian kerja seperti apa sampai kok memutuskan jadi founder gitu ya. Sebuah perusahaan di mana perusahaan IT ya Pak ya, boleh dibilang ya. Betul, ya. Dan itu tidak mudah mengatur waktu dan sebagainya untuk waktu pensiun. Kurang seperti itu, kurang lebih Pak Imo. Pak Imo gimana Pak? Dulu sekolah di mana? Saya kalau cerita dari SMA aja lah ya. SMA saya di Budi Utomo di Jakarta. Oh Jakarta, ya. Anak Budut ya? Anak Budut, saya besar di Jakarta lah, SD, SMP, SMA di Jakarta. Kemudian saya pindah ke Bogor, kuliah di IPB. Saya ambil statistika di sana. Pada saat itu belum populer sih kalau kita bicara data mining, data science itu padahal. Oh belum ya waktu itu? Belum populer pada saat itu, kecuali di luar lah ya, di luar negeri memang cukup populer, tapi itu salah satu pilihan studi yang bisa dibilang populer lah di IPB. Keren loh waktu itu. Iya, ngambil statistik mau pilihan itu ya betul. Karena saya memang backgroundnya suka matematik lah saya. Oh gitu. Tidak hanya ke sana. Terus langsung bekerja di tahun 91 ya. 91 kemudian dalam perjalanannya sudah mulai masuk ke tahapan manajemen, kita ngelihatnya perlu tambahan ilmu lah. Ilmu dari aspek manajemennya, akhirnya saya ambil S2 di Prasetya Mulia, manajemen bisnis itu tahun 2003, selesai 2005 lah. Jadi perjalanan sekolahnya seperti itu. Jadi nggak langsung nyambung ke S2 setelah selesai itu karena melihat kebutuhan dan kecukupan dana juga pada saat itu pastinya karena baru lulus kita melihat seperti itu polanya. Jadi ketika sudah pas setelah merger waktu itu Bank Bali itu akhirnya saya putuskan saya perlu sekolah untuk tambahan. Ya itu berarti sambil sekolah ya S2-nya Pak ya? Betul. Jadi sekolah kelas malam. Biaya sendiri waktu itu? Biaya sendiri. Wah betul. Itu kalau saya melihat atau punya teman-teman yang biaya sendiri untuk melanjutkan itu luar biasa itu. Bukan daya juang ya, tapi lebih kepada keinginan untuk berkembangnya dengan pendidikan itu luar biasa. Ya maklum lah, saya mantan dosen. Jadi melihat hal tersebut sangat luar biasa sekali ya. Oke, Pak Imo, pekerjaan pertama kali di mana? Saya dulu pertama kali itu yang anak perusahaan yang multipolar. Perusahaan multipolar, berarti udah di industri IT waktu itu ya? Di industri IT, jadi sempat jadi programmer awal gitu. Sebenarnya background saya bukan programmer, tapi pilihan pada saat itu lulusan statistika memang kebanyakan jadi programmer. Jadi saya pikir
oke lah saya jam in ke sana, Iya. kemudian nggak sampai setahun ya, 11 bulan ada Bank Bali pada saat itu offer ada yang lebih, kita ngeliatnya progres jangka panjang kelihatannya lebih bagus sih. Jadi saya pindah ke Bank Bali. Bank Bali berarti di Bali. BPD di Bali. Jakarta. Oh, di Jakarta. Bank Headquarternya Bali, di Hayamuruk waktu Oh, itu masih. Hayamuruk. Oke, Bank oke. Bali itu jadi yang nantinya akan jadi Bank Permata ketika merger ya. Oh, tahun gitu. 2003 kan merger jadi Saya Bank pikir tadinya Permata. BPD Bali bukan ya? Lain, ini Bank Bali. Oke. Bank Bali si Cikal jempol bakal kalau Bank Permata ya? iya, Oh, dulu kalau ingat gitu. ada si jempol itu produk Bank Iya, Bali itu oke. ya Bank Bali itu. Jadi, Oh, gitu. saya masuk di environment yang memang mereka sangat lebih advance di sisi IT karena prinsipnya mereka memang banyak develop orang. Jadi background apapun mereka develop. Jadi backgroundnya bukan IT pun mereka berhasil mendevelop orang. Dan sekarang saya lihat sih di beberapa bank juga teman-teman yang memasuki posisi yang cukup baik itu banyak dari teman-teman Bank Bali. Oh, jadi ex Bank Bali Iya, ya, ex Bank Bali tersebar itu kemana-mana itu. masuk ke level yang cukup bagus dan mereka punya kompetensi teknis yang cukup bagus. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi memang alhamdulillah bisa masuk di lingkungan situ dan saya bisa ngikutin di situ lah ya, ngikutin di area di Bank Bali. Bank Bali kemudian menjadi Bank Permata tahun berapa? Tahun 2003. 2003. Dan Pak Imo lanjut tuh ya? Lanjut sampai 2009 saya ada tawaran di tempat lain ke Bank Muamalat. Bank Muamalat. Nah, saya sempat pertama kali ketemu Pak Imo di Bank Muamalat gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah ada proyek data center lah seperti itu ya. Iya, nah, luar biasa sekali arahannya, insight-nya waktu itu sampai akhirnya kan berhasil pindahan ya. Dengan sukses itu tidak mudah tuh untuk sampai di sana. Berarti cukup lama Pak di Bank Muamalat? 5 tahun sih, 5 tahun. Tapi memang karena pada saat itu transisi secara umumnya Bank Muamalat tuh bank syariah yang tadinya sifatnya punya ikatan emosional, di switch menjadi yang lebih ke profesional. Jadi kita berharap memang mereka butuh bank syariah yang punya teknologi bagus, punya cara pemasaran bagus, punya model produk juga yang bagus. Itu yang terjadi pada saat transisi 2010 ke 2015 itu. Jadi saya jamin pada area yang memang sedang rame dengan project itu kan, kita ganti core banking, kita ganti switching, kita punya data center, kita pindah data center. Jadi itu terjadi dalam waktu yang sangat pendek. Sangat pendek ya? Sangat pendek dan kita siapkan platform supaya ini bisa lari cepat lah ya. Saya ingat waktu itu ATM kita tuh tiap tahun hampir beli selalu 200 ATM, jadi hampir 2000 ATM. Luar biasa ya perkembangannya ya. Cepet banget pada saat itu growth-nya memang karena direcognize juga oleh customer bahwa Muamalat sekarang bukan hanya bank syariah biasa tapi dengan teknologi yang cukup bagus pada saat itu. Jadi investasi yang dilakukan oleh manajemen dengan endorse mereka itu cukup baik lah responnya dari customer kita gitu. Itu yang saya bisa dapatkan di Bank Muamalat itu. Itu Bank Muamalat itu bank syariah pertama? Iya betul, syariah pertama yang tahun 91 waktu 91 ya. 91 masih dia pertama dan persaingan beberapa sudah ada pada saat itu, ada beberapa taman, ada bank syariah Mandiri, ada beberapa besar juga. Jadi untuk sisi aset Bank Muamalat masih di bawahnya Syariah Mandiri, masih di bawahnya ya. Tetapi dari sisi teknologi, dari kita mengejar mereka juga untuk at par lah, dengan at least at par untuk teknologinya seperti itu. Setahu saya dulu saya juga mengenalnya Bank Muamalat saja sih bank syariah. Kalau yang lainnya kadang-kadang banyak sih. Tapi unit usaha kalau nggak salah ya. Unit usaha syariah ya, belum. Betul. Ada beberapa yang itu ya. Beberapa yang spin off tuh masih sedikit lah. Masih sedikit ya. Betul. Masih update dengan berita Bank Muamalat? Ada isu diambil sama bank umum nasional kalau nggak salah. Ada rencana gitu. Ada rencana gitu. Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ngikutin sih, tapi. Entahlah. Singkat cerita aja dari Bank Muamalat kemana Pak waktu itu? Muamalat kemudian saya diajak sama mantan bos ke Trans Retail. Oh, Trans Retail. Jadi itu pindah industri sebenarnya saya tuh, tadinya di banking, pindah ke retail. Ke retail. Karena memang saat itu Trans Retail di Carrefour itu ya. Carrefour ya. Store-nya Carrefour ya. Dikuasai oleh Pak ACT, kemudian dirubah model bisnisnya menjadi Trans Retail. Name-nya berubah, kemudian model bisnis juga berubah dan banyak yang mesti kita lakukan di sisi IT juga pada saat itu. Jadi dan saya quote unquote bukan menikmati, berada pada era di mana sales kita sangat tinggi, transaksi kita sangat banyak, pembukaan cabang itu sekaligus buka itu bisa sekian banyak kasir gitu kan. Jadi itu sangat challenging juga tuh.
Yang pertama karena industrinya jump in dari bank ke industri retail, which is quote unquote lebih ribet lah karena banyak yang diurusin banget. Sesuatu yang baru juga gitu ya. Iya. Satu hal itu yang kedua, dan pada saat itu era retail tuh saling bersaing. Di sana kan ada Carrefour, ada Matahari, ada Hypermart. Itu pada saat itu semua lari-larian kejar-kejaran. Pada saat itu memang polanya kita ngelihatnya apa? Kalau saya diskus dengan teman-teman di bisnis bilangnya customer masih suka untuk datang ke Hypermart pada saat itu. Sampai kita tahu di 2018-19 itu kan mulai agak ada perubahan pola ternyata. Jadi mereka nggak mau lagi yang ke Hypermart, tapi lebih suka ke model-model Indomaret. Iya, berarti yang memotong jalan menuju ya. Memotong jalan menuju Hypermart gitu ya. Nah, itu mulai ada sedikit penurunan di sana. Gitu ternyata behavior dari konsumen berubah ya. Iya, pada saat itu yang apa yang saya tangkap dari teman-teman. Tapi harganya beda loh, Pak. Kalau Hypermart biasanya lebih murah, grosiran lebih murah jadinya gitu ya. Oke, tapi apa daya ya behaviornya mungkin beda sedikit gitu ya. Customer nggak bisa kita kendalikan kan, Pak. Customer punya pergerakan yang ya itunya mereka lah, keinginan mereka seperti apa ya, itu yang ditangkap pada saat itu. Oke, jadi Pak Imo diajak mantan bos ke sana. Saya nguntit Bapak loh. Akhirnya kita kerja sama lagi di Carrefour waktu itu. Iya. Oke, berapa lama di sana Pak? Cukup 3 tahun. 3 tahun ya. 3,5 tahun. 2015 pertengahan saya masuk, 2009 awal saya keluar. 3,5 tahun lah. Dan tiba-tiba saya ketemu Bapak di Bank Mega Syariah gitu ya. Tapi masih satu grup ya Pak dengan Tri ya. Satu grup ya. Oke, dan di sana kembali ke jalur bank lagi, saya kembalinya bank lebih spesifik ke Bank Syariah lagi. Bank Syariah ya. Sampai pensiun saya di situ. Pensiun ya Pak ya. Oke. Jabatan terakhir di sana Pak? Kepala IT. Kepala IT-nya di sana ya. Oke, jadi makanya saya baru tahu nih beberapa waktu belakangan, karena sebenarnya kita sering ketemu juga ya dulu ya. Ternyata Prodain perusahaannya gitu kan. Itu sudah berulang tahun yang kedua ya Pak ya. Betul ya. Luar biasa. Kenapa Pak? Harusnya menikmati pensiun aja gitu ya. Ya, itu yang atau gimana? Sebenarnya cita-cita untuk punya perusahaan seperti Prodain ini, jadi yang fokusnya adalah pengembangan orang lah ya. Jadi training center, people development kayak gitu itu dari sejak 2016 Pak Dede. Jadi sudah lama ya sudah sebetulnya 2016 ya. sempat ketemu, sempat terpikirkan untuk ini, karena melihat kondisi pada saat bekerja itu kita selalu punya demand terhadap orang-orang IT tinggi, tapi supply-nya selalu nggak ada. Atau kalaupun ada sudah pada level harganya terlalu mahal. Dan lebih lagi di banking itu ternyata transisinya ada gap yang cukup tinggi. Jadi antara yang senior sama yang itu gap knowledge-nya sangat jauh di sana. Jadi saya pikir mesti ada orang yang terjun ke area sana, khususnya nanti untuk area industri banking yang membantu supaya ada orang-orang yang juga tidak hanya mengerti IT tapi mengerti juga industri itu sendiri, banking. Jadi supaya nggak lost. Nah, karena bankingnya kan agak kita bicaranya restricted lah ya. Banyak aturannya, banyak ininya, tapi dari sisi bisnis loncatannya kan sekarang bicaranya udah digital banking semua gitu kan. Jadi saya pikir memang orang itu harus kita siapkan. Dan bank sendiri memang menyiapkan, tapi kembali lagi tadi dari sisi bank butuh lebih, sementara mereka juga nggak bisa terlalu banyak orang untuk ada di sana. Jadi pikirannya seperti itu. 2016 sudah begitu, terus pas pensiun ya udah kita start aja lah, dan ini harus fokus kelihatannya. Harus fokus ya, gitu. Memang harus terjun sendiri ya. Terjun sendiri harus kita lihat peluang-peluang. Ini menarik sekali bagi teman-teman business owner atau founders terutama di area teknologi ya, bahwa bikin suatu perusahaan itu tidak harus yang high tech ya. Betul. Harus bisa melihat ternyata ada gap di banking contohnya antara yang senior dengan junior. Di sana butuh SDM. Di sanalah Pak yang mau masuk, melihat celah itu sebagai opportunity dan akhirnya jadi Prodain ya. Iya betul. Intinya di sana gitu. Di sana ya. Fokus utamanya kita pengembangan orang, menyediakan orang untuk mengisi ruang-ruang kosong yang sekarang, yang sampai sekarang pun masih banyak, dan trennya ternyata memang dari sisi industri pun mereka tidak lagi mau banyak orang di sana. Iya, udah lean ya, udah sedikit organisasinya. Jadi lebih banyak untuk engagement dengan pihak ketiga untuk membantu
mereka untuk mengerjakan proyek. Seperti itu sih Pak Dede, yang saya Oke. nangkapnya seperti itu dan kelihatannya arahnya ke arah sana terus ya. Oke, Pak, boleh cerita sedikit bisnisnya apa sih Prodain ini, service offering-nya apa saja sehingga mungkin ya siapa tahu ada memang teman-teman di luar sana yang ternyata ada penyedia solusi seperti ini gitu. Iya, oke. Jadi Boleh ceritakan, Pak? Pak, terima kasih Pak Dede. Jadi prinsip utama kita sebenarnya membantu untuk memberikan solusi lah. Solusi kan ada beberapa hal ya. Solusi dari sisi orangnya, dari sisi sistemnya, dari sisi manajemen proyeknya gitu ya. Atau memang kita bantu untuk mengembangkan orangnya sendiri. Nah, jadi ada beberapa stream sih yang sekarang kita punya. Jadi dari mulai penyediaan managed service untuk orang, kemudian project management, solution development juga kita lakukan seperti itu. Solution development itu berarti bikin sistem ya? Bikin sistem. Jadi kalau ada butuh sistem kita bisa bantu untuk buatkan. Apalagi kalau nanti related dengan banking kan, karena dengan experience banking, saya pikir itu udah lebih mudah lah. Karena kan kembali lagi bikin sistem itu terkait dengan bisnis proses, background orangnya yang develop itu kan akan sangat penting supaya nanti nggak terlalu banyak gap antar yang dibikin dengan apa yang diminta. Tidak hanya teknis gitu ya, tidak hanya kumpulan programmer, tapi ada proses bisnis di belakangnya, Pak. Itu yang apa namanya yang kita tawarkan lah, lebih ke arah sana. Kalau segmennya perbankan atau secara umum? Secara umum kita targetkan umum saja semua, jadi ini industri, tapi kita ngelihatnya sekarang dalam setahun terakhir lah yang industri yang masih cukup jalan, yang entah ini saya bukan analis bisnis ya, tapi maksud saya apa yang kita tangkap itu sekarang masih dengan banking itu yang masih secara stabil mereka lakukan apa namanya sih pengembangan, kemudian teknologinya juga terus mengikuti yang terbaru ya, dan area-area bisnis yang mendukung banking itu yang sekarang banyak masih bergerak lah. Kan kita ceritanya selalu cerita retail sekarang udah agak mulai goyah gitu ya, mungkin Pak Dede juga mengamati juga, kemudian industri-industri lain juga manufacture segala, kita melihatnya memang agak berkurang lah, dan banking ya sebagai sentral quote-unquote pengelola dana lah ya, nerima sama nyalurkan itu rupanya mereka masih cukup masih cukup aktif bisnisnya, masih itu, dan apalagi dengan akuisisi beberapa bank dari luar itu dengan model model engagement terhadap orang itu, mereka sangat limited terhadap karyawan tetap mereka kan, kan begitu kan. Iya, jadi lebih baik kalau ada vendor gitu ya, jadi sesuai project aja gitu. Betul, ya Pak. Ya, jadi lebih either itu efisiensi atau memang model seperti itu. Jadi dia karena dari sisi cost mungkin nggak terlalu efisien juga, karena kan biasanya hire orang itu kan mahal juga kan. Iya, betul. Mahal dengan short term seperti itu, tapi melihatnya dia nggak mau terikat terlalu lama juga dengan orang yang project base saja gitu sih. Saya nangkapnya begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi industrinya memang areanya ke arah banking sih. Iya, karena Pak Imo di area banking nih, dan experience-nya juga sebagai profesional IT di banking ya Pak. Iya, itu. Saya ingin tanya satu hal nih. Pinjol itu bagi perbankan konvensional tantangan atau ancaman ya, atau sesuatu yang baru, opportunity bagi mereka? Buat banking ya. Buat banking konvensional nih ya, yang umumnya kita tahu ya. Karena pinjol kan banyak yang cuma aplikasi aja kan Pak ya. Betul. Apalagi yang tidak terdaftar di OJK misalkan seperti itu. Gimana menurut Pak Imo? Jadi salah satu hal mungkin yang mesti kita sama-sama tahu, industri banking itu sumber uangnya memang penyaluran dana kan, atau loan lah, pinjaman lah ya. Itu kan sumber dana sampai kapanpun. Atau kalau kita bicara sepertinya ada fee base lah ya, kita bicara dulu ada fee base atas transaksi, itu ternyata juga tidak bisa mengejar atas kontribusi atas interest margin ya, jadi keuntungan bunga atas pinjaman. Jadi akhirnya fokus ke sana. Nah sekarang yang banyak membutuhkan dana ini mungkin juga karena ke arah konsumerismenya orang-orang sekarang itu, anak-anak sekarang itu jadi larinya ke dana-dana konsumsi, cepat, keperluan konsumsi dipercepat dengan teknologi. Jadi apa serba mudah gitu kan ya. Katanya hanya dengan punya HP sudah berapa tahun, nomornya ada, KTP langsung dapat pinjaman gitu kan. Jadi kecepatan. Banking sudah memikirkan tentang kecepatan penyaluran dana itu sudah lama. Yang kita sebut menggunakan sistem origination system lah ya. Kita lakukan seperti itu. Tapi kan ada keterbatasan, ada kehati-hatian di sana. Jadi nggak bisa sembarangan penyaluran. Dan kita lebih fokus pada yang sifatnya secure lah. Secure itu ada jaminannya.
Nah, sekarang kalau kita bilang pinjol kan nggak pakai jaminan apa-apa, bisa langsung cair gitu ya. Iya, Ada di depan kasir bisa langsung cair 3 juta beli sesuatu betul. gitu kan ya. Pinjol seperti itu buat bank arahnya nggak bisa seperti itu sih saya menangkapnya. Kalaupun ada yang sekarang mereka tawarkan melalui pay later lah ya, kalau digital banking atau itu kan juga biasanya mereka profilnya sudah cukup bagus atas customer tersebut. Jadi nggak kotak ujuk-ujuk dia punya ini terus kemudian bisa mengajukan pinjaman. Nah, istilahnya gitu apa kan. ya? KYC-nya jalan dulu ya. Iya, betul. Profilingnya memang dilakukan KYC dulu. satu hal, Tidak sama tiba-tiba profilnya juga. Tidak tiba-tiba upload KTP iya, segala macam dapat gitu ya. Iya. Oke. Karena setahu saya memang pinjol juga melakukan analisisnya. Tapi biasanya ada yang menggunakan pola mereka membelanjakan penggunaan pulsanya kayak begitu mereka lakukan sih setahu saya. Jadi nggak sembarang juga sih mereka. Pantesan banyak tawaran-tawaran yang kita nggak tahu nih data dari mana. Iya, ternyata sampai mereka behavior punya telepon, penggunaan pulsa, browsing itu. Iya, itu mereka punya analytical yang cukup bagus. Gitu. Jadi pinjol pada satu sisi itu memudahkan untuk orang-orang yang memang butuh dana cepat, tapi mereka masalah tertunda saja karena dia akan mampu bayar gitu kan. Kan jadi masalah, kan jadi ribut karena ternyata dibeli buat barang yang nggak diperlukan, bayarnya ternyata nggak lancar. Iya, dan gitu kan, tidak punya kemampuan membayar. Itu yang terjerat tuh seperti itu ya. Betul, yang itu yang bank juga nggak mau lakukan seperti itu. Jadi sangat hati-hati lah untuk perusahaan seperti itu. Kira-kira gitu sih Pak. Jadi ancaman menurut saya enggak sih, karena karena against bank itu kalaupun mau yang unsecure artinya yang tidak ada jaminan, paling mudah menggunakan kartu kredit. Kartu kredit ya, atau ada KTA juga mungkin ya. Begitu KTA pun biasanya ada kerjasama dengan perusahaan karena untuk penagihannya menggunakan payroll-nya mereka, kayak gitu seperti itu sih. Karena harus ada risk management juga. Betul, ya. Jadi OJK, ada LPS yang memonitor semua itu ya. Pinjol juga sebenarnya beberapa kan kalau yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar seperti itu ya. OJK juga, tapi memang ada beberapa yang baru instantly orang bisa. Ya ini karena beda, yang kalau pinjol kan seperti orang walking customer pinjam uang ke kita lah gitu, ada tiba-tiba baru kenal pinjam. Tapi kalau orang yang dia udah kenal lama, rumahnya di mana, kita minjemin juga agak secure gitu kan. Ya, kira-kira kalau saya melihatnya seperti kalau banking gitu kan, karena orang ini udah lama berinteraksi dengan dia bisa lihat naik turunnya saldonya di tabungan dia berapa, dia dengan akan mudah tawarkan KTA, kartu kredit dengan margin dengan limit yang cukup besar. Jadi, karena kemampuan di situnya sih. Siap Pak Imo. Satu pertanyaan terakhir terkait pinjol nih. Yang tidak terdaftar, mereka tuh duitnya dari mana sih? Gitu sehingga kita bisa cepat ngasih uang ke katakanlah sembarang orang gitu. Siapa di balik itu Pak? Supaya kita tahu nih. Tahu nggak Pak Imo kira-kira? Saya nggak terlalu tahu, tapi memang ada beberapa orang yang quote-unquote punya duit banyak ya. Gitu ya. Mungkin parkir di bank nggak dapat apa-apa ya. Bank itu kan sekarang depositonya cuma berapa lah, kurang dari 4% setahu saya kan. Jadi sementara ada dana-dana. Saya lihat mungkin dana nganggur dari luar juga ada, bisa yang jadi seperti itu ya. jalur dari sana itu mereka punya dana nganggur, bisa disalurkan dengan bunga cukup besar. Orang kan melihatnya itu kalau diperhatikan sebenarnya kan pinjol itu kan bunganya sangat besar. Gitu kan. Tapi ya buat orang-orang yang agak dadakan gitu butuh sekarang, ya mereka senang ada kayak gitu, gampang ya. Gampang banget ya apa-apa. Jadi kalau kita lihat agak miris juga sih ngelihat di iklan-iklan yang ada di TV atau melalui YouTube gitu kan. Kok semudah itu orang dapat itu, maksudnya dimudahkan untuk dapat tapi tidak diedukasi bahwa nanti jangan lupa bayar gitu kan. Iya. Dan sayangnya bagi orang-orang yang tidak aware terkait dengan tadi ya, pinjam meminjam, bunganya dan sebagainya, itu terjerat akhirnya Pak ya. Betul, itu yang jadi masalah. Jadi belum bisa mengukur kemampuan akhirnya. Ya, apalagi anak-anak sekarang instan gitu ya. Offeringnya juga, penawaran produknya juga setiap tahun ada model Apple yang ganti, setiap tahun ada ganti. Menarik sekali itu ya. Dipermudah dengan berbagai opsi pinjaman, pay later, atau bahkan pinjol-pinjol yang legal maupun ilegal gitu ya. Jadi nyambung lah, jadi ada yang butuh, ada yang supply, ya udahlah ini seperti itu. Iya. Saya kembali ke Prodain Pak. Prodain ini perusahaan pertama yang Bapak buat? Iya. Perusahaan pertama ya. Saya legally saya buat sendiri dengan teman lah. Apa Pak suka dukanya atau
lesson learn-nya lah. Apa sih susahnya membangun perusahaan dari nol? Berarti kan bukan take over yang udah jadi ya Pak ya? Betul ya, Ya betul Pak, ya. boleh di-share Pak ke teman-teman wirausaha atau owner bisnis, terutama di area IT Iya, ya. iya. Ini masalah on paper sama kejadian di lapangan sih Pak. Kita waktu merancang-rancang gitu on papernya gampangnya kan ngitung nanti kita bisa menyalurkan, mendevelop orang seperti ini, menyalurkan seperti ini, margin seperti ini gitu kan ya. Seolah semudah gitu kan ya. Ternyata di lapangan nggak gitu ya. Berbeda ya. Berbeda. Jadi yang tadinya kita planningnya adalah kita kembangkan dulu orangnya, kita training melalui bootcamp, kemudian kita salurkan tuh timingnya nggak bisa, kejar waktu dan butuh dana cukup besar untuk development. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Oke, kita modal cepat aja dulu. Ada yang butuh kita cari, butuh kita cari, butuh kita cari. Itu yang sekarang terjadi ya Pak Infar. Untuk khususnya untuk managed service seperti itu dan demand-nya cukup tinggi di luar sana. Tapi ternyata supply orangnya ini kembali lagi karena kan awalnya kan idealisme saya kita develop orang dulu jadi untuk menutup supply gitu kan. Tapi karena kebutuhan mereka cepat ya, kebutuhan di customer itu ada customer salah satu bank ya pada saat awal-awal di tahun lalu ya mereka butuh data analis sampai 15 orang, butuh developer mobile sampai sekian orang gitu. Bahkan ada asuransi kita butuh 100 orang. Seperti itu tuh Pak. Ya kan agak waduh ini susah juga gitu ya, kan. Intake kita tidak sebanyak itu ya gitu betul ya. Lah. Jadi di pasar itu yang ada adalah yang kita lihat ya itu banyak anak-anak yang tersedia di lapangan itu yang switch capability. Jadi tadinya dia orang akuntansi, tadinya dia bukan backgroundnya programming, dia ikut training di luar, kemudian dia pengen masuk kerja di IT sebagai programming. Gitu. Itu yang cukup banyak tuh Pak. Jadi kita ngelihatnya aduh nggak match banget yang di sini butuhnya agak spesifik IT, experience 1-2 tahun, kemudian dengan certain harga yang di mereka targetkan itu kan. Sementara di lapangan ada experience 1 tahun tapi baru training programming say 5 bulan 6 bulan which is kita nggak tahu kualitasnya seperti apa gitu. Jadi antara supply sama demand-nya masih belum nyambung banget gitu padahal jadi kembali lagi saya pikir porsinya kuehnya tuh masih cukup besar untuk industri ini. Yang cari supply-nya ini yang agak susah lah supply yang itu. Makanya sebenarnya tetap harus ada pola untuk kita develop orang tapi yang memang ada sesuatu yang mesti kita siapkan ya. Dan ini yang itu yang saya tangkap dari industri yang memang kita fokuskan ke arah sana ya. Jadi managed service itu ternyata supply demand-nya berjalannya waktu itu agak susah. Jadi apa yang terjadi malah ya akhirnya kita bajak aja di tempat lain untuk yang senior bajak aja pindahin ke tempat mereka gitu. Iya. Gitu sih Pak yang itu kenapa di Prodain juga ada training ya Pak ya? Ya itu yang kita akan fokuskan untuk menyesuaikan ya dengan demand tadi. Memang lulusan S1 nggak bermutu Pak atau gimana? Pertanyaannya nih. Ya itu yang menjebak. Gimana? Ya, Pak Dede kalau nggak salah punya akses ya ke salah satu perusahaan, salah satu perguruan tinggi itu memang harusnya mereka sih bisa disiapkan lebih dalam ya khususnya untuk yang IT itu. Jadi fokusnya jangan mungkin harus outputnya mereka project lah. Project ya, gitu jangan teori atau hanya untuk tugas saja gitu ya. Itu jangan dikurangi lah, mungkin jangan-jangan SKS-nya dia atas hanya untuk memenuhi kan kita tetap punya itu ya, punya setahu saya ada minimum dari Dikti kan ada minimum SKS untuk beberapa pelajaran. Betul. Mungkin bisa ditambahkan untuk yang untuk tambahan yang lebih kesiapan teknis mereka karena memang mereka kita develop untuk jadi engineer gitu ya, dari database engineer lah, programmer lah, mobile developer lah, itu memang harus disiapkan ke arah sana. Kebetulan saya juga aktif di LinkedIn Pak. Okay. Itu penawaran tenaga kerja developer, sistem analis, project manager yang terkait dengan sistem development itu banyak sekali dari India Pak. Nah menurut Pak Imo itu sebuah apa nih? Nah, ya lagi-lagi ini ancaman buat tenaga kerja kita banyak banget Pak, sehari itu sampai puluhan gitu. Mau programmer berapa dan sebagainya. Gimana Pak melihat hal itu? Itu yang kita khawatirkan kan akhirnya jadi ada satu negara dulu. Jadi saya ingat tuh kalau cerita India, dia cerita waktu few years ago, hampir 15 tahun yang lalu gitu. Jadi ada head IT-nya Bank Bali dulu ya. Dia cerita kalau kamu ke India, ada kumpulan 10 orang lagi ngobrol. Kemudian kita lempar batu ke sana. Itu possibility bahwa dia adalah programmer itu bisa 9-1. Artinya hampir semuanya itu programmer. Oh gitu ya. Iya. Jadi di sana tuh
yang namanya profesi sebagai IT engineer itu sangat banyak dikembangkan dan jadi minat Oke. utama buat mereka kan. Hmm. Itu yang kita sekarang khawatirkan. Jumlah mereka kan jumlah penduduknya sangat banyak ya. Hmm. Dan mereka sangat mudah untuk akses pendidikan. Seperti yang ini yang saya Indonesia tangkap juga ya. sama Pak, banyak juga. Nah itu makanya mungkin fokusnya nih mesti Fokusnya ya, mesti pemerintah juga kerja betul sama dengan ya, swasta dan saya lain-lain. pikir Ya, begitu oke. ya harus jadi apa namanya udah nggak bisa lagi lah kita tunda gitu ya. Jadi bahwa mereka itu harus kita develop untuk bisa benar-benar sebagai engineer. Jadi memang juga beberapa yang kita temui juga ya Pak Dede. Kadang-kadang mereka kuliahnya programming tapi nggak mau jadi programmer. Itu nggak mau jadi cerita lain lagi tuh emang tuh. Aduh, Cerita lain itu jadi dia spend waktu buang-buang 4 waktu tahun, itu. tapi dia nggak mau kerja di IT, lebih suka jadi sales IT lah gitu ya. Sales Terus, IT malah gitu business ya. development gitu ya. Development, Oke. atau jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan skill mereka lebih tinggi. Jadi sayang jadi ya ini antara ini mungkin PR besarnya kita juga lah. Kita nggak bisa bergantung pada sesuatu dari aspek culture pekerjaan mereka, aspek knowledge mereka juga memang ini sepertinya harus terus didorong dan itu dikerjakan oleh harus semua orang sih. Iya, tidak Saya hanya pikir satu gitu dua ya. perusahaan yang memang Iya. berbisnis di sana ya. Betul. Itu Pendidikan yang- juga harus mikirin itu, Iya. pemerintah juga ya. Karena saya khawatir banget dan harganya tidak mahal sih yang nawarin dari India itu itu. jadi masalah. Makanya Mereka saya mau dibayar murah, Iya. ya kan dia bersih Terlepas dari kualitas ya Pak ya, itu di luar itulah kita bicaranya karena saya belum pernah gunakan juga gitu ya. Betul ya. Jadi sekarang juga kita begitu kalau kita cari senior atau kita cari yang spesifik agak beda lah apa namanya sih kualifikasi yang diminta ini kan aplikasi tertentu gitu. Itu tawaran dari luar banyak banget kan kita Iya. post di LinkedIn juga kan. Yang masuk tuh kebanyakan dari India dari juga. luar ya. Iya. Waduh, gawat kayak gini kan. Bahaya ini. Pakai tim saya gimana nih Pak kalau gini ya janganlah. Ini kan kita tetap ke arah kita kan tetap kita mau mengembangkan lokal itulah ya. Iya. Lokal resource lah jangan dari luar. Betul harus seperti Kalau itu. orientasinya bisnis ya oke aja begitu. Oke aja. Sekali dua kali tapi nanti ada itunya lah, ada Iya. rasa nasionalisme juga lah ya Pak ya. Iya. Kita gitu lah kita Betul. lebih Tidak hanya di level programmer atau staff IT ya Pak ya. Betul, Kalau saya betul. lihat India itu semua bisa mereka. top manajemen itu di beberapa perusahaan besar prinsipal ya sekarang udah betul, ya. dari India ya atau orang-orang yang keturunan India gitu ya. Betul itu yang memang ya mungkin jangan-jangan kita harus belajar ke mereka. Kita Betul. dalam pengerjaan How to tuh, developnya jadi tidak instan pasti ya Pak ya. Betul Oke. itu yang jadi PR juga lah ya. Mhm. PR buat terutama untuk pemerintah kali bagaimana mengembangkan orang-orang seperti ini. Oke. Saya nggak tahu sih beberapa sekolah mungkin sudah tapi memang masalah supply sama demand kan kejar-kejaran gitu ya. Sekarang tuh demand-nya tinggi karena orang lari ke digital semuanya. Digitalisasi semuanya ya, pemerintah maupun Digitalisasi, swasta. ya. Jadi saya dengar nanti pada akhir tahun ini akan ada OJK ada aturan baru lagi untuk lebih mengeneralisasi digital banking is not digital tapi ini udah layanan standarnya banking yang harus dimiliki gitu kan. Yeah. Jadi nggak harus jadi digital banking, tapi bank umum pun harus punya layanan digital gitu kan. Ya, artinya kan memang ini harus ke arah sana semua orang jadi mesti disiapkan ke arah sana. Gitu. Iya, kalau nggak disiapkan jatuhnya gini Pak. Saya punya case gini. Begitu ada peraturan baru, ternyata orang kita belum ready, belum pengalaman, tiba-tiba ada yang dari luar, kami pernah nih gitu. Iya, di India kami pernah nih, di Korea kami sudah punya nih, akhirnya mereka lagi ya Pak ya. Betul. Gitu harus disiapkan betul. Ini Prodain ini semoga nih bisa menjadi salah satu pilar untuk penyedia sumber daya manusia. Walaupun kita panahnya pecahan kecil dari gerombolan besar gitu Pak ya. Karena kan dari kecil dulu Pak, gitu ya. Nanti membesar gitu ya kan harus efisien gitu. Iya betul. Ya, Pak Imo, yang saya tahu banyak teman-teman dari perbankan yang kemudian berbisnis ya. Iya. Karena mereka sering handle sistem atau bisnisnya kebanyakan adalah retail atau B2C, akhirnya mereka masuk ke area bisnis yang B2C nih, gitu kan. Ceritanya adalah wah ini mass market nih gitu ya, dari volume aja sudah luar biasa gitu ya. Tapi Pak Imo milih B2B, gimana kira-kira? Iya mungkin apa namanya sih masalah itu juga lah, background juga karena experience saya memang dulu juga kan banyak pengembangan sistemnya juga related dengan wholesale lah ya. Jadi gitu. B2B juga. Jadi kita ngeliatnya niche-nya lebih di sana sih dibanding retail itu ya mungkin maksudnya pada dia bikin apa namanya bikin marketplace seperti itu. Marketplace gitu kemudian payment gateway gitu kan seperti itu tuh gitu ya. Iya itu yang dulu area saya nggak kefokus di sana. Memang wholesale ya. Artinya B2B juga dulu ya. B2B jadi kebanyakan memang melayani
company lah, corporate itu, seperti itu sih kira-kira. Iya. Berikutnya yang saya tanyakan yang menarik karena Pak Imo sudah berkarir, boleh bilang berkarir dari mulai awal di IT ya sampai Betul, pensiun sebagai kepala IT di berbagai perusahaan, kan menjadi profesional ya atau karyawan. Betul. Sekarang jadi pengusaha. Bedanya apa Pak? Boleh diceritakan? Bedanya paling utama tuh Pak kalau tanggal 25 katanya. Kalau dulu nungguin gaji, sekarang mikirin gaji orang. Mikirin Pak. gaji. Dan kalau sudah terbayar udah puas duluan ya gitu ya. Baru mikirin kita gitu kan. Iya. Tapi satu hal yang menurut saya itu jadi apa namanya sih? Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya sih? Amanah juga lah buat kita bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk orang lain lah. Orang lain itu kan bukan orang lain, orang di sekitar kita. Jadi dari mulai orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, kemudian teman-teman dekat sampai orang yang ada di luar sana itu kita harus hadir untuk bisa membantu mereka juga. Jadi membantu mereka. Jadi karena apa namanya sebenarnya prinsipnya nggak ada sesuatu yang nggak bisa dipelajari gitu kan Pak. Ini apa yang kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya yang tadi seperti orang jump in dari industri lain tiba-tiba jadi programmer, kita sepertinya harus tangkap juga orang-orang seperti itu. Selama kultur mereka nggak berubah-ubah nih. Jadi tiba-tiba udah balik ini pusing, balik lagi, bolak-balik kan jadi repot juga. Jadi banyak orang sekarang ke arah kenapa mereka akhirnya pindah ke industri IT. Memang potensinya di sana besar, mereka juga mendapatkan message-nya gajinya besar gitu lah, gampang begitu ya. Dan kita yang sudah punya experience di area sana, kelihatannya kan jadi IT khususnya banking lah Pak ya, itu kan nggak harus jadi programmer juga. Kita butuh ada business analyst, ya ada beberapa project manager, ada beberapa area yang nggak butuh teknis tapi selama mereka punya cara berpikir terstruktur gitu ya, kemampuan untuk mengelola bisnis proses dengan baik, saya pikir itu nilai yang bagus juga. Jadi kita kembangkan ke arah sana. Jadi kebutuhannya itu banyak hal lah. Jadi satu hal memang kekurangan di programming di sana, tapi di sisi business analyst, project manager itu juga kita perlu soalnya orang-orang kayak gitu. Ya, dan itu juga memang tidak harus mulai dari programmer dulu baru sistem analis ya Pak ya. Ada caranya, cuman mungkin objeknya yang tadinya mungkin jadi project manager bangun konstruksi sipil gitu ya. Di sini kan barangnya berbeda gitu ya Pak. Ada tips Pak buat teman-teman wirausaha, business owner atau startup technopreneur atau yang ingin berbisnis di IT, gimana sih cara memulainya atau challenge-nya apa sih secara umum ya Pak ya, tidak hanya di managed service? Ya, in prinsip kita harus bisa melihat peluang apa sih di luar gitu ya. Dan satu-satunya cara dengan banyak silaturahmi itu ternyata kan mengundang bisnis ya. Seperti ini ketemu Pak Dede. Seperti ini ya, nanti kita ngobrol. Ketemu teman-teman ya. Jadi buat saya kalau ada acara ketemuan ini, jadi saya usahakan untuk ketemu. Jadi bukan dalam rangka kita quote unquote minta project sama mereka, tapi kita pengen tahu apa yang sekarang mereka lakukan, apa yang sekarang mereka hadapi di perusahaan sekarang mereka bekerja. Belajar juga ya Pak ya. Nah, jadi kita lihat dari sana, oh ternyata mereka area-area sini yang kita butuh. Jadi kalau saya ngelihatnya nggak perlu buru-buru di awal, kita sudah melakukan segmentasi atas target kita hanya ini aja. Jadi kelihatannya apa namanya sih tergesa-gesa lah takutnya begitu. Jadi apa aja kita cari dulu, tapi yang penting in prinsip area yang kompetensi mau dikembangkan area mana. Kalau saya kan tadi bilangnya area-area teknis itu mesti kita kembangkan, kita siapkan gitu. Masalah industri ini kita sambil melihat, kita sambil jalan karena industri kita kan naik turun. Yang saat ini saya sampaikan tadi, banking memang relatif stabil dan terus mengarah ke digital banking, which is butuh orang banyak gitu lah. Satu sisi gitu kan. Tapi yang lain juga kan mudah-mudahan akan recover gitu ya, karena banyak industri juga yang cukup bagus untuk kita jadikan target untuk sebagai klien kita lah, gampangnya gitu. Ya, dan ada peraturan OJK baru tadi yang kemungkinan mengubah landscape perbankan juga ya. Sesuatu yang baru juga dong Pak ya, nanti jadi, untuk dipelajari ya. Lebih mengarahkan memang banking itu sekarang kalau udah nggak punya layanan digital, hanya mengandalkan cabang, ya apa yang terjadi adalah mereka mendapatkan dana mahal, jualnya mahal gitu kan. Mahal, ya. Akhirnya ya yang secara umum selalu disampaikan oleh pemerintah kan, gimana perusahaan UKM mau jalan kalau bunganya mahal gitu kan Pak ya. Itu yang jadi masalah kan sekarang. Aksesibilitas satu hal, jadi sekarang kan isunya selalu ada yang nggak bankable itu, mereka susah untuk mendapatkan akses dana gitu kan. Itu yang itu kan harus juga
apa namanya, sekarang sudah mulai diarahkan dengan menggunakan digital lah, apa-apa gampang gitu kan. Tapi di sisi lain kalau dananya masih mahal juga gimana caranya bayarnya gitu kan. UMKM kecekek juga. Iya, gitu Akhirnya kan. lari tadi pinjol pay later lagi gitu ya. Jadi itu kan, solusi jadi cepat gitu lebih ya. mahal juga padahal, Beda-beda tapi dikit ya udahlah ini cepat gitu ya. betul, itu yang gitu seperti itu ya. yang terjadi sekarang. Oke, Kita baik, lihat terima gitu. kasih Pak Imo. Terakhir banget nih, kenapa sih customer atau perusahaan di Indonesia perbankan, financial dan sebagainya harus pilih Prodain? Apa kelebihannya dan Nah, itu sebagainya? Silakan. yang saya bilang ke teman-teman, tolong jual aja nama saya karena saya kan experience di banking cukup lama. Berapa tahun lalu? Totalnya kan saya 30 tahun 30 kerja ya tahun. di banking, Wah, tapi luar hanya biasa. sempat 3 tahun di industri retail ya. Ini 27 tahun saya kerja di banking. Jadi ya. jual aja nama saya, maksud saya untuk dapat message ke teman-teman bahwa ini Prodain ini punya orang banking di belakangnya. Karena in parallel juga saya sekarang engage teman-teman yang ex bankers juga untuk jadi tim gitu ya, secara freelance untuk memberikan kontribusi juga. Bahkan mereka tertarik ketika saya sampaikan kita akan bikin training nih. Oh bagus tuh Pak, jadi kita bisa kontribusi juga untuk jadi itu yang pintu masuknya saya bilang itu sih, jual deh nama saya nggak apa-apa untuk itu bahwa ada orang bankers, bekas bankers IT jualan produk, bukan produk tapi jualan orang ini, dan nanti yang kita expect nanti yang idealisnya yang kita pengen itu jadi kita tempatkan orang ke sana, tapi kita juga akan terus mengimprove knowledge mereka tentang industri bankingnya itu sendiri. Banking, ya. Jadi supaya nanti paralel mereka lama-lama bukan hanya techie people tapi business people juga, dia ngerti IT, ngerti juga bisnis prosesnya di banking. Industrinya ya, itu udah penting banget tuh. Jadi bukan hanya ngirim programmer, tapi di belakangnya juga ada orang-orang yang memang punya expertise dan deep knowledge juga, experience di sana ya Pak. At least pada level readiness dulu juga kan nggak apa-apa. Iya. Kalau sampai expertise mungkin jadi butuh waktu juga, tapi ready dan tahu tabungan tuh apa, deposito apa, loan tuh apa gitu, apalagi yang udah masuk ke treasury apa, terus ada kalau udah tahu begitu kan jadi gampang juga mereka tertarik lebih cepat sih. Itu yang kalau asal milih vendor kadang-kadang mau bicara istilah aja udah nggak nyambung ya. Itu Nah ini Prodain ini udah tahu lah kira-kira banking itu seperti apa ya Pak. Iya, itu yang kita tawarkan lah Pak. Jadi kita memang mengarahnya ke arah sana. Siap. Jadi in summary, Prodain itu bisnisnya managed service tadi, system development, kemudian training ya Pak ya, kurang lebih training development people dan project management. Khususnya di lingkungan perbankan dan FSA ya. Betul. Dan umum juga gitu ya. Umum juga ya. Oke. Pak Imo, terima kasih banyak waktunya, sukses buat Prodain. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Saya lihat nanti di berikutnya ada di berbagai bank dan bisa meningkatkan industri perbankan dan finance lain. Terima kasih banget untuk waktu diskusi. Sama-sama Pak.